Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi dengan Ibu Nurah Haryandini. Kali ini Ibu akan membahas latihan PTS untuk kelas 7. Kita simak sama-sama ya. Kita langsung saja ke nomor yang 1. Nomor 1 di sini skala jarak peta dan jarak sebenarnya. Kita sebut saja untuk yang ini yang A. Kemudian soal yang kedua yang B dan yang ketiga yang C. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali mengenai rumusnya ya. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi ini skala jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi untuk yang nomor 1 bagian A, skala sama dengan JP dibagi JS. JP-nya 6 cm dibagi JS-nya 48 km. Nah, ATP perhatikan di sini satuannya berbeda ya. Untuk JP satuannya cm dan JS satuannya kilometer. Nah, kita harus mengubah satuan kilometer ke cm. Ingat, 1 km itu adalah 100.000 cm. Jadi kita tinggal kalikan saja 48 dikali 100.000. Jadi 4.800.000. Nah, sekarang satuannya kan sudah sama. Sekarang kita tinggal sederhanakan. 48 dibagi 6. 6 bagi 6 1, 48 dibagi 6 8. Jadi hasilnya 1/800.000. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat skalanya adalah 1/800.000. Nah, itu untuk yang nomor 1A. Sekarang kita ke nomor 1B. Untuk nomor 1B ditanyakannya adalah jarak sebenarnya. Untuk JS di sini caranya adalah JP dibagi skala. JP dibagi skala. JP-nya 5 cm dibagi skalanya 1/3.500.000 rupiah. Rupiah. 3.500.000. Nah, untuk menghitungnya di sini ATT perkalian pecahan ya, jadi perkalian ya. Jadi 5 dikali 3.500.000. Nah, jadi hasilnya adalah 175. Nah, tambah 0-nya 5. 17.500 satuannya cm. Baik ATP, biasanya kalau JS nanti diminta satuannya itu dalam kilometer. Jadi kita bagi dengan 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya adalah 175 km. Nah, itu adalah jawaban untuk yang nomor 1B. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 1C belum ya. Oke, ini sekarang untuk nomor yang 1C. 1C ini ditanyakannya adalah jarak peta. Nah, 1C ditanyakannya adalah JP. Cara mencari JP adalah dengan S dikali JS. Skalanya 1/250.000 dikali JS-nya adalah 7 km. Nah, ini skala ini satuannya dalam cm. Nah, ini JS-nya masih kilometer, kita ubah ke cm ya. Jadi kita tambah 0-nya 5, 700.000. Nah, kita sederhanakan di sini kita bagi dengan 10.000 ya. 0-nya kita coret 4. Jadi tinggal 70 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 2,8 satuannya cm. Nah, jadi kita dapat ya jawaban yang nomor 1 1/800.000. Kemudian untuk yang nomor B-nya jawabannya adalah 175 km dan jawaban yang C adalah 2,8 cm. Nah, begitu ATT itu untuk jawaban yang nomor 1. Selanjutnya kita akan ke jawaban yang nomor 2.
Nah, sebuah mobil memerlukan 12 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 240 km. Jika tangki mobil tersebut berisi 15 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah berapa kilometer? Nah, baik ATT, ini akan kita buat tabelnya dulu ya. Di sini kita buat tabelnya, bensin dan di sini jaraknya. Nah, ATT ini adalah soal perbandingan senilai. Karena semakin banyak bensin yang kita punya, semakin jauh juga jarak yang akan kita tempuh ya. Jadi perbandingannya senilai. Bensinnya 12 liter, jaraknya 240 km. Nah, kemudian kalau bensinnya 15 liter, maka jaraknya berapa? Kita lambangkan dengan X ya. Untuk mencari perbandingan senilai, kita dengan kali silang ya. Nah, jadi ini kali ke sini. 12 kali X adalah 12X sama dengan 15 dikali 240. Nah, jadi X-nya sama dengan 15 dikali 240 dibagi dengan 12. Nah, kita akan sederhanakan 240 dibagi 12 adalah 20. Tinggal 15 dikali 20 yaitu 300. Nah, jadi jarak yang dapat ditempuh adalah 300 kilometer. Nah, itu jawaban yang nomor 2. Selanjutnya kita ke yang nomor 3. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 10 orang selama 20 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu. Ini juga kita akan buat tabel. Di sini banyak orang ya, banyak orangnya kita tulis orang aja, sama waktu makanannya habis ya. Nah, jadi kalau 10 orang waktu akan habisnya itu 10 hari ya. Terus kalau bertambah 5 orang berarti sekarang ada 15 orang, waktunya berapa hari. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak orangnya atau jika orangnya ditambah, maka waktu makanan habis itu akan berkurang gitu ya. Jadi orangnya bertambah, waktunya berkurang. Ini salah satu naik, salah satu turun, jadi perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk mencari X-nya, ini kita tinggal kalikan ke samping terus dibagi yang bawahnya. Jadi 10 dikali 20 dibagi 15 ya. Ini bisa kita sederhanakan dulu. Masing-masing akan kita bagi 5. 20 bagi 5, 4, 15 bagi 5, 3. Nah, di sini 30 dibagi 4. Nah, ATT di sini 30 dibagi 4 itu hasilnya koma ya. Nah, di sini hasilnya adalah 30 dibagi 4. Maaf, bukan 30 dibagi 4, maaf, Ibu terbalik. Tapi yang betul adalah 40 dibagi 3. Nah, 40 dibagi 3 ya. Nah, 40 dibagi 3 ini hasilnya adalah 13,3333 gitu ya. Nah, jadi bisa kita bulatkan dalam 13 hari saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor 4. Sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari dengan 21 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 8 hari, pekerjaan terpaksa dihentikan selama 4 hari. Agar pembangunan jembatan tepat waktu, banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah ini juga kita buat tabelnya dulu. Di sini ada pekerja sama waktunya ya. Nah, untuk kasus ini dia termasuknya juga perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini ada 40 hari, 21 pekerja dalam waktu 40 hari. Nah, di sini setelah dikerjakan 8 hari, nah di sini kita kurangi 8 adalah 32. Nah, mestinya kalau mau tepat waktu selama 32 hari ini harus dikerjakan oleh 21 pekerja juga. Tapi pekerjaannya terpaksa dihentikan selama 4 hari. Nah, jadi di sini kita punya sisa waktu 28 hari. Nah, berapa banyak pekerjanya supaya pengerjaannya tepat waktu gitu. Nah, jadi yang kita ambil angkanya yang ini ya.
Jadi kita cari X-nya, X sama dengan 21 dikali 32 dibagi 28. Kita akan sederhanakan, kita bagi 7 ya. 28 bagi 7, 4, 21 bagi 7, 3. Nah, kemudian 32 dibagi 4, ini 8. Tinggal 3 dikali 8, 24. Nah, jadi supaya pekerjaannya tepat waktu butuh 24 orang. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Nah, di sini banyak tambahannya. Semulanya 21 pekerja menjadi 24 pekerja. Jadi 24 dikurangi 21, ada 3 orang tambahan pekerja. Nah, itu jawaban untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 5. Seorang pedagang membeli 250 kg jeruk seharga 1.250.000. Kita tulis di sini adalah harga beli. 250 kg harganya 1.250.000. Nah, setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual. Nah, kita tulis di sininya harga jual. Nah, 100 kilo dengan harga Rp7.000. Kemudian 110 kilo dijual dengan harga Rp5.000. Nah, sedangkan sisanya busuk. Nah, kalau yang busuk ini berarti dia nggak dijual ya. Yang busuk ini ada sekitar 40 kilo ya, karena ini semuanya harus 250 kilo. Nah, jadi kita hitung pendapatan pedagang tersebut 7.000 dikali 100 adalah 700.000. Kemudian 110.000 dikali 5.000 ya. 110.000 dikali 5.000 itu adalah 550.000. Nah, maka jumlah pemasukannya adalah 1.250.000. Nah, baik ATT, sekarang kita lihat harga belinya 1.250.000, harga jualnya pun 1.250.000. Apakah pedagang tersebut mengalami untung atau rugi ya? Nah, karena di sini kondisinya harga beli sama dengan harga jual, maka kondisi ini dinamakan impas ya. Nah, jadi dia tidak memperoleh keuntungan, tidak juga memperoleh kerugian. Nah, seperti itu. Jadi hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah impas ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Harga pembelian sebuah roti adalah Rp4.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 25%. Harga penjualan 10 buah roti adalah, nah sekarang kita cari dulu untungnya. Untungnya 25% dikali harga belinya ya. Nah, jadi ini kita coret 25 kali 4, 100 Rp1.000 untungnya. Nah, jadi harga jualnya, asalnya harga belinya 4.000 ditambah untungnya 1.000. Jadi harga jualnya 5.000. Nah, kalau harga jual 10 roti, harga jual 10 roti berarti 10 dikali 5.000, yaitu Rp50.000. Nah, ini ya Teteh. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Pak Ramdan membeli sepeda motor seharga Rp13.500.000. Berarti ini harga belinya Rp13.500.000. Kemudian ia jual kembali dan mengalami kerugian 10%, rugi 10%. Maka harga jualnya berapa? Nah, ini akan kita cari dulu besar ruginya berapa. Jadi persentase rugi dikalikan dengan harga beli. Nah, ruginya 10% ya. Di sini kita coret 100, kita bagi dengan 100 ya. Jadi hasilnya adalah nah 1.350.000. Nah, karena dia rugi, di sini kita tuliskan harga jualnya berarti harga beli dikurangi dengan ruginya. Nah, jadi kerugian
Jadi harga jual Pak Ramdan dengan mengalami rugi 1.350.000 itu adalah 12.150.000. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 8. Sebuah toko memberikan diskon 15% untuk baju dan 20% untuk lainnya. Ibu membeli sebuah baju seharga 120.000. Nah, kemudian harga tas 150.000. Nah, jumlah uang yang harus dibayar ibu untuk pembelian baju dan tas tersebut adalah, kita cari besar diskonnya dulu ya. Tadi kalau baju diskonnya 15%, yang lainnya, tas termasuk yang lainnya itu 20%. Nah, jadi kita akan hitung dulu. Di sini 120.000 dipotong 15%-nya. Jadi hasilnya adalah 18.000 ya untuk diskon bajunya. Kemudian untuk diskon tasnya adalah 30.000 rupiah. Nah, jadi harga baju setelah diskon ya, ini Ibu tulis setelah diskon, harga bajunya menjadi 120.000 dikurangi 18.000. Kemudian untuk harga tasnya, bentar ya, untuk harga tasnya 150.000 dikurangi 30.000. Nah, baik ATP kita hitung dulu yang ini. 120.000 dikurangi 18.000 itu adalah 102.000. Kemudian yang ini 150 dikurangi 30.000 adalah 120.000. Nah, jadi ibu harus membayar sebesar 222.000 rupiah. Nah, ini uang yang harus ibu bayarkan setelah mendapatkan diskon. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 6 juta rupiah tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai 10%. Nah, uang yang harus dibayarkan Pak Rauf adalah, kita hitung dulu pajaknya, 10% dari harga awalnya, yaitu 6 juta rupiah. Nah, di sini kita bagi 100 ya, 1, maka pajaknya adalah 600.000 rupiah. Nah, kemudian berarti harga yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf adalah asalnya 6 juta rupiah harga laptopnya, kemudian ditambah pajaknya 600.000 rupiah. Jadi semuanya adalah 6.600.000 rupiah ya. Begitu ATP untuk soal yang nomor 9. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 10. Hamidah menabung di sebuah bank yang memberi bunga sebesar 12% per tahun. Tanggal 1 Mei ia menabung sebesar 600.000. Hitunglah besar tabungan Hamidah beserta bunganya sampai tanggal 1 Desember pada tahun yang sama. Berarti di sini diketahuinya persentasenya adalah 12%, kemudian M-nya atau menabungnya adalah 600.000 rupiah. Kemudian untuk waktunya dari Mei sampai akhir November berarti ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Waktunya adalah 7 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah besar tabungan Hamidah beserta bunganya. Kita cari bunganya adalah M dikali W dikali P. M-nya adalah 600.000, kemudian waktunya 7/12, persentasenya 12%. Kenapa di sini 7/12? Karena persentasenya dia memberikannya 12% per tahun ya, sedangkan waktunya adalah 7 bulan. Nah, jadi
Di sini kita sederhanakan 42 12 kali 12, kemudian 100 bagi 100, jadi tinggal Rp6.000 dikali 7, yaitu Rp42.000. Nah, yang ditanyakan adalah besar tabungan beserta bunganya. Jadi besar tabungan Hamidah setelah 7 bulan adalah 600.000 ditambah dengan bunganya Rp42.000. Nah, jadi besar tabungan Hamidah adalah Rp642.000. Selanjutnya kita ke nomor 11. Sebuah barang tertulis neto 85 gram dan tara 0,5 gram. Bruto barang tersebut adalah, untuk bruto rumusnya adalah neto ditambah tara. Netonya 85 gram dan taranya 0,5 gram, maka hasilnya adalah 85,5 gram. Nah, baik Pak Teteh, sekian pembahasan dari Ibu untuk latihan soal PTS kelas 7. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian dan bisa membantu belajar kalian. Semoga sukses pada PTS-nya nanti, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.